Macapat adalah karya sastra Jawa yang berbentuk tembang atau puisi. Selain di Jawa, karya sejenis ini juga ditemukan di beberapa daerah seperti Bali, Madura, hingga Palembang. Tembang Macapat diyakini muncul pada akhir masa Majapahit. Tembang ini dikenalkan oleh Wali Songo sebagai media dakwah. Macapat ini masuk kategori tembang cilik. Di Jawa ada beberapa tembang, yaitu tembang cilik, ada tembang tengahan, dan ada tembang gede. Macapat ini termasuk tembang cilik dan juga tembang tengahan. Kalau tembang gede biasanya ada pada kakawen-kakawen di puisi-puisi tradisional Jawa kuno. Macapat ini biasanya kita kenal punya 11 jenis tembang yang nama-nama tembang itu menunjukkan siklus hidupnya manusia bagian dari cokro manggilingan. Seperti pada video sebelumnya, ada beberapa analogi manifestasi dalam tradisi sastra Jawa untuk menjelaskan cokro manggilingan. Di antara lain, salah satunya dari tembang Macapat. Kalau seandainya teman-teman yang sedikit-sedikit pernah belajar tentang bahasa Jawa atau sastra Jawa, ketika berada di bab tembang ini mungkin pernah dengar istilah-istilah seperti Mas Kumambang, Sinom, Durmo, Pangkur, dan lain sebagainya. 11 jenis tembang Macapat yang kita kenal itu ternyata ada urutan siklus hidupnya manusia. Mari kita tengok perlahan-lahan, nanti ada beberapa perbedaan cara mengurutkannya. Tapi kali ini kita akan mengurutkan sesuai versi yang lebih populer saja. Jadi hidup manusia itu diawali dari Mas Kumambang, kemudian Micil, kemudian Sinom, kemudian Kinanti, kemudian Asmorodono, kemudian Gambuh, Dandang Kulo, Durmo, Pangkur, Megatro, dan yang terakhir yaitu Pocong. Yang paling awal hidup manusia itu Mas Kumambang. Mas Kumambang adalah Mas itu sendiri. Kumambang itu terapung, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai terapung atau melayang. Mas Kumambang yaitu emas yang terapung, digunakan untuk menjelaskan fase hidupnya manusia saat masih ada dalam kandungan ibu. Dalam hidup kita ini ada fase kita meringkuk 9 bulan dalam rahim ibu. Ini fase Mas Kumambang. Mas Kumambang juga sesuatu yang berharga bagi orang tua atau anak, namun masih bergantung di rahim ibu. Karakter dalam tembang-tembang Mas Kumambang umumnya berupa kesedihan, welas asih, dan kesusahan. Makanya ada alam purwo, alam sebelum kita muncul di dunia ini, di mana kita masih murni, masih sejati, masih dalam kondisi emas yang Kumambang melayang dalam perut ibu kita masing-masing. Setelah terjadi Mas Kumambang, selanjutnya yang kedua yaitu Micil. Fase Micil ini menggambarkan masa saat kita lahir. Micil adalah fase ketika kita menjadi bayi. Micil dalam bahasa Indonesia artinya muncul kalau sudah micil atau lahir di dalam dunia ini. Tembang Micil umumnya mengandung kisah welas asih, pengharapan, prihatin, dan cinta. Wicil juga sering dijadikan media untuk menasehati dan memberikan pengajaran luhur kepada manusia. Kemudian masuk di fase selanjutnya yaitu fase yang ketiga, Sinom. Ada kata-kata nom itu mungkin teman-teman paham. Masa muda atau masa kanak-kanak sampai balik sampai remaja. Ini masa ketika manusia harus banyak belajar. Masa pembentukan jati diri atau masa Sinom ketika masih muda. Tembang Sinom umumnya berisi tentang keindahan masa muda. Selain itu juga berisi nasihat terkait pentingnya menggunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga ini terjadi setelah lahir, kemudian mengalami masa kanak-kanak sampai remaja, sampai tahu benar dan salah, baik dan buruk. Setelah fase Sinom, selanjutnya yaitu yang keempat, fase Kinanti. Kinanti ini berasal dari kata-kata kanti, yang artinya dituntun atau dilatih. Setelah seseorang manusia mencapai jenjang remaja, disitulah saatnya dibentuk jalan pikirannya, dituntun cara menjalani hidup yang benar dan baik. Makanya
Fasenya adalah fase kinanti. Tembang kinanti yang berisi tentang kehidupan seorang anak yang membutuhkan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya akan masuk ke fase asmorodono. Fase yang kelima ini, yaitu fase asmorodono itu ketika sudah mulai jatuh cinta kepada lawan jenis. Seseorang mulai tertarik kepada lawan jenis, sehingga dinamai asmorodono. Rasa cinta yang berapi-api mulai muncul kepada lawan jenis. Ini adalah kodrat seorang manusia normal, pasti dilewati setiap manusia. Tetapi jika manusia itu normal, karena ada situasi-situasi tersendiri secara khusus, biar situasi khusus ini dibahas dengan khusus juga. Akan tetapi secara umum asmorodono adalah fase ketika seseorang cinta kepada lawan jenis. Tembang asmorodono ini menggambarkan perjalanan hidup manusia yang sudah mengenal cinta, bahkan dimabuk asmara karenanya. Dan setelah itu yang keenam, fase gambuh. Gambuh ini berasal dari kata jumbuh atau bisa diartikan sama dengan sarujuk atau menikah. Jika asmorodono itu jatuh cintanya, gambuh ini menikahnya. Sudah tidak hanya jatuh cinta lagi, akan tetapi ada suatu ikatan yang lebih serius. Fase hidup bersama pasangan ini adalah fase gambuh. Gambuh sendiri memiliki arti cocok atau berjodoh. Dari kecocokan ini, sepasang manusia akan mulai sibuk dengan rumah tangga dalam sebuah pernikahan. Seperti namanya, tembang gambuh menggambarkan keselarasan dan kebijaksanaan. Setelah fase menikah, setelah fase gambuh, yaitu yang ketujuh ada dandang kulo. Dandang ini dari akar kata gegadangan atau cita-cita. Kulo artinya yaitu manis. Jadi kalau sudah punya pasangan, saatnya untuk merancang hidup bahagia, mewujudkan semua cita-cita. Ingin punya pekerjaan mapan, ingin punya keluarga yang tentram, ingin punya harta, bondo, dan sandang pangan papan yang cukup. Ini fase dandang kulo, fase mewujudkan cita-cita. Sehingga tembang dandang kulo bermakna berharap sesuatu yang indah sebagai buah dari pernikahan itu sendiri. Kalau sudah sampai fase dandang kulo, yaitu yang ke-8, saatnya durmo. Durmo itu berawal dari kata dharma. Di Jawa ada istilah dermo atau sedekah atau weweh, memberi. Kalau cita-cita sudah tercapai, pekerjaan sudah mapan, keluarga sudah bahagia, segala kebutuhan tercukupi, bahkan lebih. Saatnya berderma, berbagi dengan orang lain, mendermakan diri untuk keluarga, agama, maupun negara. Jadi saatnya berkasih sayang dengan sesama. Ada fase durmo, tapi ini muncul setelah dandang kulo, biar dharma yang dijalankan tidak mengorbankan dirinya sendiri, tapi merupakan proses berkelanjutan setelah asmorodono, gambuh, dan dandang kulo. Selain itu, durmo juga bisa diartikan mundure toto kromo, yang berasal dari kalimat munduring toto kromo ini, atau berkurangnya tata krama. Tembang durmo berisi tentang keburukan sifat manusia, seperti amarah, pemberontakan, sombong, angkuh, suka mengumbar hawa nafsu, dan sebagainya. Nah, ini adalah fase di mana seseorang sedang berada di titik terendahnya. Akan tetapi, setelah itu, dia akan kembali kepada titik awal seorang manusia, yaitu mengingat dirinya, keluarganya, orang yang ada di sekitarnya, hingga pada akhirnya ia berada di fase kesadaran. Dan fase yang ke-9 yaitu pangkur. Pangkur ini berasal dari kata mungkur. Saatnya sadar untuk membersihkan diri, kesadaran untuk lebih dalam ke arah spiritual, tidak lagi sibuk dengan dunia. Jadi saatnya mungkur dari dunia yang fana ini. Tembang pangkur juga menggambarkan kondisi manusia yang semakin menua,
dan mengalami kemunduran fisik. Sebagaimana fungsinya, tembang Pangkur biasanya berisi tentang nasihat kehidupan untuk menjauhi hawa nafsu dan angkara murka. Memang sudah saatnya harus siap mungkur sebelum terlambat. Masuk ke era spiritual. Zaman dulu para raja tidak selalu harus menunggu sampai meninggal dunia lalu anaknya yang melanjutkan. Tetapi secara umum aturannya kalau sudah sepuh, sudah merasa cukup menjadi pemimpin atau jadi raja, lalu mengangkat anaknya, beliau kemudian mundur dari keprabon. Tidak lagi berambisi duniawi. Ada sebuah istilah, lengser keprabon madep pandito, yang artinya mundur dari kerajaan kemudian menjadi pendeta. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal spiritualis. Mandito bertapa pembersihan diri, mencari ketenangan batin dan ketentraman hidup. Dan inilah fase Pangkur. Dan puncaknya Pangkur ini yaitu fase yang ke-10, Megatruh. Megatruh itu ketika seorang meninggal. Megat dari kata-kata pegat atau pisah, terpisahnya roh dari jasad. Ini saatnya seseorang kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga Megatruh menggambarkan kondisi ketika manusia meninggal dunia. Umumnya tembang Megatruh berisi nasihat agar manusia mempersiapkan diri dengan bekal untuk hidup di alam wusono. Dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu Pucung. Pucung ini yang selesainya hidup kita di alam matio, yang berakhir hanya membawa kain kafan dan amal hidup kita di dunia. Segala yang duniawi sudah kita tinggalkan. Ini fase Pucung, kemudian diterjemahkan menjadi Pocong. Manusia meninggal di Pocong, setelah itu masuk ke alam wusono. Tembang Pucung umumnya menggambarkan hal lucu yang berisi tebak-tebakan untuk menghibur hati. Meski demikian, makna yang terkandung dalam tembang Pucung sangat dalam dan bijak untuk menyelaraskan kehidupan manusia, alam, lingkungan, dan Tuhan. Itulah istilah-istilah dari tembang yang 11 yang menggambarkan siklus hidupnya manusia, berputar dari sejak di perut ibu sampai pocong. Cokro Manggilingan akan tetap berlanjut lagi di alam wusono, manifestasi dari siklus kehidupan manusia. Dari tembang mocopat ini juga bisa diartikan dengan moco barang papat, yaitu 4 kiblat kalimo pancer, yang akan saya sajikan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan untuk pembahasan berikutnya. Akhir wusono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.